Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik sekalian. Hari ini kita sampai pada pertemuan yang ke-10 ya dari mata kuliah biologi molekular. Kita sampai pada materi mutasi. Nah, semoga materi-materi yang kemarin itu bisa diingat dengan baik sehingga apabila materi ini bersambung secara terus-menerus, adik-adik tidak bingung atau tidak mengalami miskonsepsi terhadap materi-materi selanjutnya. Nah, kita lihat ini mutasi pada jeruk. Jadi, apa itu mutasi sesungguhnya? Jadi ini adalah bentuk salah satu contoh mutasi. Ini jeruk sebelum terjadi mutasi. Nah, hasil mutasinya seperti ini. Jadi apa maksud mutasi jeruk ini? Maksudnya adalah dari jeruk yang banyak bijinya menjadi jeruk yang tanpa biji. Ini adalah hasil mutasi. Maka mutasi ini menghasilkan perubahan dari yang berbiji banyak menjadi tidak berbiji. Apakah itu lebih baik atau tidak lebih baik? Tergantung dari siapa yang menilai. Ini juga adalah hasil mutasi. Dulunya ini stroberi sebesar ini, lalu ini mengalami poliploidisasi namanya, menjadi sebesar ini. Apakah ini ada di sekitar kita? Tentu ada. Ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan para pemulia tanaman. Nah, kita lihat apa itu mutasi. Mutasi adalah perubahan materi genetik yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Jadi mutasi itu yang berubah adalah materi genetik. Apakah dia bisa diwariskan? Bisa. Nah, apa hasil dari mutasi adalah mutan. Mutan ya, perubahan. Di mana tempat terjadinya mutasi? Ada namanya mutasi gametik pada sel kelamin dan ada namanya mutasi somatik tentu pada sel tubuh. Nah, ini bisa dilihat. Mutasi adalah proses perubahan, hasilnya disebut mutan. Di mana terjadi? Pada mutasi gametik terjadi pada sel kelamin, sedangkan mutasi somatis terjadi pada sel tubuh. Sumber mutasi diantaranya mutagen, itu sumber mutasi adalah mutagen ya. Dapat berasal dari mutagen alami atau mutagen buatan. Mutagen alami dibagi menjadi dua, yaitu faktor kimia berupa asam nitrat ataupun kolkisin, sedangkan faktor fisika dapat berupa sinar UV ataupun sinar gamma. Itu ya, jadi ini kita lihat. Nah, kalau buatan ini memang dibuat sengaja diberikan sinar misalnya, sengaja diberikan kolkisin misalnya. Jadi itu adalah mutagen-mutagen yang ada di alam. Ini mutagen karena faktor kimia dan faktor fisik yang terjadi di alam. Nah, mutasi dapat berpengaruh terhadap perubahan produk gen dan perubahan fenotip. Mutasi sebagai bahan baku evolusi, mutasi dapat menyebabkan atau menghasilkan variasi, mutasi dapat menghasilkan evolusi. Jadi ini ya, jadi mutasi berpengaruh menyebabkan terjadinya perubahan produk gen dan perubahan fenotip. Mutasi sebagai bahan baku evolusi, jadi mutasi itu menghasilkan variasi, lalu variasi menyebabkan atau produk akhirnya adalah evolusi. Lalu mutasi gen, ini ada berbagai macam mutasi gen. Nah, ini adalah mutasi gen substitusi. Mutasi gen ini ada banyak, nanti ada beberapa macam jenis mutasi gen. Kita lihat ini adalah substitusi. Apa yang dimaksud dengan substitusi? Substitusi adalah mengganti, diganti. Ini misalnya adalah tipe normal. Ini ya, ini normal. Lalu mengalami mutasi pada basa nitrogen U. Jadi sebelumnya adalah guanin sitosin, lalu ini termutasi menjadi guanin urasil. Ketika S diganti menjadi U, itu tidak masalah, proteinnya atau asam aminonya tetap glisin.
Ingat ya, bahwa basa nitrogen itu nanti akan dikode menjadi triplet 3 basa nitrogen dibaca menjadi 1 asam amino. 3 basa nitrogen menjadi 1 asam amino. Sehingga apabila ada satu yang terganti dan itu adalah asam amino yang ketiga, kemungkinannya itu nanti tidak terganti, tergantung nama dari asam aminonya. Kalau ini kebetulan GGS, ini GGU sama-sama glisin. Sehingga terjadi substitusi, penggantian dari S menjadi U, tetapi mutasinya adalah mutasi diam. Kenapa disebut mutasi diam? Karena apabila tidak disekuen seperti ini, kita tidak tahu bahwa sebenarnya telah terjadi mutasi. Lanjut, substitusi yang kedua ini. Jadi mutasinya adalah mutasi salah arti. Ini tipe normal sama dengan yang pertama tadi, ini tipe normal. Ya, jadi ini adalah RNA-nya, mRNA, RNA-D ini sama dengan mRNA ya. Lalu ini adalah asam aminonya. Nah, ini yang berubah adalah A di sini. Jadi ini ya, AUG metionin sama. Ini AAG lisin, UUU penilalanin. Lalu GGS, ini ya GGS. Nah, ini ada AGS. A ini mengalami mutasi. Jadi dari G berubah menjadi A. Guanin berubah menjadi adenin. Yang awalnya asam aminonya glisin berubah menjadi serin. Itu yang menyebabkan terjadi mutasi salah arti. Sama substitusi, sama-sama terjadi penggantian, tapi yang ini artinya salah. Lalu yang ketiga adalah mutasi tanpa arti. Jadi tadi mutasi salah arti, ini mutasi tanpa arti. Gak ada artinya. Kenapa? Dari tipe normal metionin, lisin, penilalanin, dan glisin, ternyata setelah mengalami mutasi, metionin itu codon start, AUG, ingat ya, langsung codon stop. AAG, ini A ini diubah menjadi U. Begitu U lengket di sini, maka terjadi stop. Salah satu codon stop adalah UAG. Sehingga setelah start kemudian stop, maka terjadilah mutasi tanpa arti. Tidak ada artinya mutasinya. Nah, jadi itu adalah 3 tipe substitusi. Jadi yang pertama tadi mutasi diam, karena sebenarnya ada penggantinya tetapi tidak jelas ya. Nih, ada penggantinya dari S diganti menjadi U, tetapi asam aminonya tidak berubah. Ya, ingat diperhatikan, ini yang tegak-tegak berdiri adalah basa nitrogen, kemudian yang ini adalah asam amino. Terjadi penggantian satu basa nitrogen tetapi tidak merubah nama asam aminonya, disebut mutasi diam. Kalau terjadi perubahan basa nitrogen di mana G ini diganti menjadi A dan merubah asam amino, maka dia disebut sebagai mutasi salah arti. Ini artinya salah, harusnya glisin tapi dibaca serin karena ada satu yang terganti. Nah, yang terakhir ini yang lebih parah karena setelah metionin langsung bertemu codon stop. Intinya, mutasi substitusi adalah terjadi penggantian dari satu asam amino menjadi asam amino yang lain, sehingga mutasi dapat berubah mutasi diam, mutasi salah arti, atau mutasi tanpa arti. Selain mutasi gen ini, selain substitusi ya, mutasi gen itu dapat berupa insersi atau delesi. Kita lihat ada ini tipe normal ya, masih tipe normal. Nah, delesi menyebabkan mutasi salah arti. Jadi ada yang terdelet satu, ini awalnya UUU, kemudian U-nya keluar satu, terhapus, sehingga asam amino G yang tadinya di sini itu maju satu langkah. U-nya lepas, G-nya maju satu langkah, sehingga asam aminonya berubah. Metionin, lisin, penilalanin. Harusnya penilalanin di sini sudah berubah menjadi leusin.
Kenapa? Karena satu U-nya terlepas. Itu disebut sebagai delesi, delete, ada yang terhapus. Ya, nanti silakan dicermati kembali, dilihat-lihat kembali bagaimana itu insersi, delesi, substitusi. Nah, kalau insersi begini. Nah, kalau ada yang masuk, insersi menyebabkan mutasi tanpa arti. Ada yang masuk satu tiba-tiba masuk, bukan hilang ya. Ada insert, ada basa nitrogen yang masuk, ini langsung stop. Maka akan menyebabkan mutasi tanpa arti. Ada juga delesi 3 nukleotida menyebabkan mutasi salah arti. Jadi yang tadi ya, ini normal, kemudian dilepas 3 dari sini. Hilang 3, AAG ini hilang dari sini. Ini sudah langsung UUU, maka harusnya di sini ada asam amino AAG, maka lisin ya tadi, maka langsung hilang, langsung ditempati oleh fenilalanin. Ada 3 asam amino yang hilang, menyebabkan terjadi mutasi salah arti. Nah, ini adalah contoh hasil mutasi. Jadi yang mengalami mutasi ini berbagai macam semangka. Yang mana yang pernah Anda lihat ini melon ya. Ini semangka. Nah, ini semangka. Ini bentuknya yang beraneka ragam. Ini karena berbagai macam hasil mutasi. Nah, buah tanpa biji ini adalah hasil bioteknologi dengan mutasi modern. Semangka tanpa biji, jeruk tanpa biji, anggur tanpa biji, sirsak tanpa biji, durian tanpa biji, serikaya tanpa biji, pepaya tanpa biji, dan jambu biji tetapi tidak ada bijinya. Nah, itu semua adalah hasil bioteknologi mutasi modern. Nah, kalau ini misalnya teknik modifikasi tumbuhan, jadi kita lanjut ke teknik modifikasi tumbuhan, itu ada berbagai macam yang bisa Anda lihat. Contoh adalah perkawinan silang. Ini yang sudah lazim kita lihat di genetika, bahwa kombinasi dua sexual compatible species menghasilkan varietas dengan sifat yang merupakan bagian dari tetuanya. Jadi ini apel besar dan apel kecil apabila disilangkan menjadi apel yang besar. Ya, honey grapes apple get its famous texture and flavor by blending the trait of its parents. Jadi ini merupakan perpaduan antara dua sifat tetuanya sehingga menghasilkan apel yang seperti ini. Itu hasil perkawinan silang. Selanjutnya ada yang disebut mutagenesis. Menggunakan mutagen seperti radioaktif untuk menginduksi mutasi secara acak, menghasilkan satu sifat tertentu. Nah, radiasi ini contoh radiasi yang digunakan pada grapefruit. Jadi ini adalah grapefruit, red grapefruit. Ini diberikan radiasi sehingga warnanya yang awalnya adalah merah muda atau pink menjadi warna merah tua. Itu adalah hasil dari mutasi. Lalu ada pula proses poliploidisasi. Penggandaan jumlah dari kromosom pada tanaman dapat berpengaruh terhadap fertilitasnya. Contohnya pada semangka, jadi biji semangka bisa direduksi ya dengan melalui tanaman 2 set kromosom dengan tanaman lain yang memiliki 4 set kromosom. Jadi tidak punya biji semangkanya itu apabila kromosomnya adalah 3 set. Jadi yang namanya poliploidisasi kadang-kadang menghasilkan buah yang tanpa biji tetapi dengan menggunakan 3 setnya.
Jadi ada 2 set, ada 4 set, ini dikawinkan, nanti akan menghasilkan semangka tanpa biji yaitu 3 set. Triploid. Kemudian modifikasi tanaman yang lain contohnya adalah fusi protoplas. Jadi ini adalah fusi dari sel atau komponen sel dapat mentransfer sifat antar spesies. Ini contohnya adalah kubis ya atau kol dengan lobak. Male sterility, jadi male yang steril, jadi jantan yang steril ditransfer dari radis dari sini dari lobak kepada kubis melalui fusi sel. Jadi melalui fusi sel, ini fusi sel. Jadi yang steril tadi membantu untuk membuat tanaman yang hibrid. Jadi membuat tanaman yang hibrid. Lalu transgenik, menambahkan gen dari spesies apa saja untuk menghasilkan varietas yang baru dari spesies yang berikutnya. Jadi ini adalah contohnya pepaya, rainbow papaya dimodifikasi dengan gen yang dapat memberikan sifat resisten terhadap serangan PRSV, papaya ring spot virus. Jadi kalau diberikan gen tertentu bisa menghambat serangan PRSV, jadi bisa sehat. Itu transgenik. Dan yang terakhir adalah genome editing. Kalau genome editing itu menggunakan sistem enzim untuk memodifikasi DNA secara langsung berada di dalam sel. Jadi genome editing digunakan untuk mengembangkan herbisida resisten untuk membantu petani mengontrol tanamannya. Begitu. Jadi ini berbagai macam teknik modifikasi tumbuhan yang sudah berkembang saat ini. Ini sudah sangat jauh sehingga adik-adik sekalian, kalau sebenarnya kita saat ini masih penelitian potensi pupuk atau perbedaan pupuk itu sebenarnya sudah jauh tertinggal ke belakang. Penelitian orang-orang sudah mengarah kepada sifat, mencari sifat-sifat apa yang baik untuk dipertahankan pada tumbuhan dan sifat-sifat mana yang perlu direduksi. Itu sangat penting. Nah, setelah kita mempelajari yang tadi mutasi gen, kemudian ada beberapa teknik tumbuhan yang perlu kalian kenal, kita melangkah ke mutasi kromosom. Bedanya, jadi mutasi itu sama-sama perubahan ya, baik mutasi gen maupun mutasi kromosom itu sama-sama perubahan, tetapi efeknya itu berbeda. Kalau mutasi gen itu masih lebih kecil dibanding dengan mutasi kromosom, karena kalau sudah kromosom yang termutasi itu umumnya menyebabkan kelainan terutama pada manusia. Jadi contohnya seperti ini perubahan struktur kromosom. Nah ini kita lihat ya, ini adalah istilahnya bukan miniatur tapi model dari kromosom. Dianggapnya ini adalah model kromosom yang aslinya seperti ini. Ada segmen A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu perubahan struktur kromosom itu dapat berbentuk delesi. Misalnya delete ya, delesi. Ingat ya, delesi itu delete, terhapus D-nya. Sehingga kromosomnya menjadi A, B, C, E. Itu disebut sebagai mutasi delesi. Lalu yang kedua duplikasi. Nah, ini perhatikan yang warna biru. Yang warna biru ini awalnya adalah B dan C hanya satu, lalu setelah mengalami duplikasi B dan C ada dua di dalam kromosom. Dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap potensi atau situasi genetik di dalam tubuh organisme. Ada juga yang disebut dengan inversi. Kalau inversi itu dibalik. Jadi inversi dia melengkung setelah terjadi ini. Dia melengkung sehingga D itu berada di posisi depan, kemudian C, kemudian B. Jadi saling bersilangan.
Nah, kalau yang terakhir ini adalah translokasi resiprok. Ini adalah AB, perhatikan yang warna biru. Kemudian ini adalah MNO. Ini kalau translokasi resiprok bertukar tempat antara AB menjadi di sini AB dan MNO menjadi di atas. Itu yang dimaksud dengan translokasi resiprok pada mutasi kromosom. Jadi ini ada perubahan struktur ya, perubahan struktur kromosom. Nanti ada perubahan jumlah kromosom. Jadi ada dua itu kalau mutasi kromosom. Nah ini perubahan jumlah kromosom. Kita lihat ada 4 jenis juga. Ada namanya euploid, ada autopolyploid, ada allopolyploid, dan yang terakhir aneuploid. Kalau euploid ini silakan dicerna-cerna ya, karena ini akan sedikit memakan waktu untuk memahaminya, kecuali nanti setelah disajikan contoh. Nah, euploid yaitu variasi dalam sejumlah set dasar kromosom. Jadi setnya yang berubah. Variasi dalam sejumlah set dasar kromosom. Kalau autopolyploid, kelipatan jumlah kromosom yang berasal dari genom spesies yang sama. Jadi yang berkelipatan adalah jumlah kromosomnya yang berasal dari jumlah genom spesies yang sama. Jadi kalau euploid tadi yang berlipat adalah setnya, jadi kalau ada 2 set maka berlipat menjadi 4 set. Kalau autopolyploid jumlahnya saja yang berkelipatan. Awalnya 4 menjadi 8, 8 menjadi seperti itu dan seterusnya. Nah, kalau allopolyploid kelipatan jumlah kromosom yang berasal dari genom spesies yang berbeda. Jadi autopolyploid itu spesiesnya sama, kalau allopolyploid spesiesnya berbeda. Sedangkan aneuploid adalah variasi jumlah kromosom yang diakibatkan adanya pengurangan atau penambahan satu atau sejumlah kecil kromosom akibat gagal berpisah. Jadi misalnya 22 tambah 1. Ya itu 23 tambah 1 misalnya seperti itu. Jadi penambahannya itu bukan set yang bertambah. Nah, kalau euploid tadi satu set yang bertambah, kalau autopolyploid jumlah kelipatannya tetapi dari spesies yang sama, kalau allopolyploid dari spesies yang berbeda. Itu mudah-mudahan bisa dicermati dengan baik. Coba kita lihat. Nah, ini ya, jadi ini setnya. Kalau euploidi yang bertambah adalah setnya. Ini satu, ya satu set, ini N sama dengan 4, maka bertambahnya itu setnya. Ini setnya bertambah 1, itu euploid. Ya, euploid ini untuk diploid, ini untuk triploid. Nah, kalau aneuploid yang bertambah itu cuma 1, jumlahnya bertambah 1, ini bertambah 3. Itu aneuploid seperti itu. Jadi nambahnya itu bukan menjadi setnya yang bertambah. Kalau ini setnya, kalau 4 berarti nambahnya 4. Kalau ini nambahnya 1 bisa, nambah 3 bisa, dan seterusnya. Kalau autopolyploid, jadi autopolyploid itu begini, yang bertambah adalah jumlahnya. Jadi ini 3, ini kalau triploid 3, kalau tetraploid 4. Jadi yang bertambah itu adalah jumlah kromosom. Nah, ini adalah penambahan jumlah kromosom. Ini contoh ploidi juga. Jadi dulu kromosom yang normal itu hanya ada 6. 3 ya, 3 berpasangan ini untuk buah normal. Nah ini kromosomnya sudah berganda. Jadi ini jumlah kromosomnya, jumlah set kromosom bertambah, maka terjadilah buah poliploidi. Ini lebih besar dari buah umumnya. Nah, ini contoh poliploidi ya, seperti misalnya pada pisang. Jadi 3N, pada potato kentang 4N. Jadi tobacco 4N, common wheat 6N. Jadi N itu adalah satuan untuk jumlah kromosom. Jadi kalau misalnya 4N berarti 4 kali jumlah kromosom. Harusnya hanya 12. Ini kan jumlah kromosomnya, karena 4N itu jadi bisa menjadi 48.
dan seterusnya seperti itu. Nah, allopolyploid kita lihat ini dari spesies yang berbeda. Jadi spesies A itu jumlah kromosomnya 4, kalau spesies B jumlah kromosomnya 6 untuk 2N. Nah, nanti ini mereduksi, ada yang mereduksi meiosis error, kromosom jumlah kromosom terkurangi menjadi dari 2N menjadi N. Jadi ini ya, jadi 4 kromosom. Ini 3. Jadi ini tidak terkurangi, tidak bergerak, ini tetap sama yang turun, ini terkurang menjadi sebagiannya. Nah, jadi ini tidak berubah, tidak mengalami reduksi, ini tereduksi. Jadi bergabung di sini. Hibrid dengan 7 kromosom. Nah, kemudian di sini ternyata setelah bergabung begini hasilnya. Ada yang punya pasangan, ada yang tidak. Nah, iya, kemudian ini fertil. Karena ini dikali 2, datang lagi. Ya, jadi normal kan 2 ya. Jadi normal gamet ini terpisah dengan ini. Ini tidak terpisah, langsung gabung. Ini terpisah. Jadi nanti ini yang hanya 3, nanti bergabung lagi di sini 3. Maka jadilah 5. 2N sama dengan 10. Itu allopolyploid. Jadi dari spesies yang berbeda. Kalau autopolyploid tadi dari spesies yang sama. Ini spesiesnya beda. Ini tidak berhasil memisah, sedangkan ini berhasil memisah jadi 2. Karena ini tidak berhasil memisah, ini ikut semua. Nah, ini 3. Naik ke sini, ini juga 3. Di sini ada 3 yang merah. Begitu masuk ke sini, merahnya berpasangan menjadi 3 pasang dan yang biru tetap berpasangan dengan pasangan. Sehingga jadilah 2N sama dengan 10. Di mana awalnya ini adalah 2N sama dengan 4, ini 2N sama dengan 4. Nah, setelah menjadi seperti ini 2N sama dengan 10. Itu 2N sama dengan 10 bukan merupakan penjumlahan 6 dan 10, tetapi dengan rumus atau perjalanan. Ya, ini contoh origin of 3 allopolyploid species of Brassica. Ya, ini contoh dari Brassica ya. Kalau Brassica itu ada 2 Brassica yang dicontohkan di sini, Brassica carinata 2N sama dengan 34, kemudian Brassica napus 2N sama dengan 38. Nah, ini ternyata N-nya itu 8 ya. Ini N-nya adalah 10. Jadi setelah ini diturunkan begini. Lalu ini ya kita lihat mana allopolyploidy is important in the production of new species. In the example shown, 3 diploid species of Brassica, like green boxes, were crossed in different combinations to produce their allopolyploid. Some of the agriculture derivatives of some of the species are shown within the boxes. Jadi kita lihat ini, jadi ada Brassica nigra, ini 2N sama dengan 16. Ada Brassica campestris, 2N sama dengan 20. Ini N sama dengan 16 kan kalau keluar ini 8. Ini juga kalau keluar 8. Jadi N sama dengan 8, N sama dengan 8. Nah, harusnya kalau bertemu dengan ini 2N sama dengan 20 itu 10, maka ini nanti masuknya adalah ini 8, ini 10 kan tidak nyambung, tapi kemudian 2N di sini adalah 36. Ya, jadi ada spesies yang dihasilkan di sini. Jadi ini 20, ini 36. Jadi ini mengganda di sini, ini juga mengganda di sini. Sama dengan ini. Ini yang warna pink adalah hasil persilangan antara Brassica nigra N18 dengan Brassica oleracea 18. Ini kan 18 bagi 2-nya 9. Ini 16 dibagi 2 8. Maka 8 ditambah 9 ini untuk kromosom. Ini kan dikali 2 nanti 16 ditambah 18 sama dengan berapa? 34. Yang terakhir juga seperti itu, Brassica napus ini merupakan hasil persilangan antara Brassica oleracea
dengan Brassica campestris. Brassica campestris yang 2N sama dengan 20, N-nya adalah 10. Kalau ini N-nya 9. Ya, jadi sama-sama 38. Jadi ini N 2N sama dengan 20, ini 18, berarti 38. Nah, seperti itu yang terjadi pada Allopolyploid. Jadi satu spesies itu asli, masing-masing spesies menyumbangkan kromosomnya, kemudian nanti dijadikan sebagai kromosom akumulasi pada individu barunya. Nah, ini aneuploid disebabkan karena adanya gagal berpisah pada meiosis 1 dan meiosis 2. Jadi ada gagal berpisah di meiosis 1 sehingga menyebabkan ini hanya ada 2, sementara di sini ada banyak. Nah, ini gametnya N tambah 1, N tambah 1. Karena harusnya N. Ini N kurang 1, N kurang 1. Karena ada yang ke sebelah. Ini normal dalam meiosis. Jadi ini gagal berpisah. Ini normal. Ini normal ya. Jadi gagal berpisah. Ini gagal berpisah. Nah, ini beberapa kelainan pada manusia yang disebabkan oleh perubahan kromosom. Contohnya adalah sindrom Down. Trisomi 21 maksudnya kerusakan pada kromosom nomor 21 sehingga menyebabkan 47 kromosom. Jadi manusia itu berapa kromosomnya? 46. Tapi karena ada satu kelebihan kromosom pada kromosom nomor 21, maka terjadilah kromosom 47. Ini menyebabkan sindrom Down. Lalu sindrom Klinefelter, ada tambahan kromosom X pada anak laki-laki menghasilkan XXY. Sindrom Turner mengalami monosomi pada anak perempuan menghasilkan X0. Jadi ini monosomi ini tidak ada Y-nya ya. Tidak ada X, bukan X perempuan tapi bukan XX. Kalau kromosom ekstra Y, jadi Y, ada juga trisomi X, XXX. Ada sindrom Cray-Duket, delesi kromosom 5. Ini beberapa contoh kelainan pada manusia. Ada banyak sekali kelainan yang lain, tetapi kita ambil ini yang banyak kita bahas di sekitar kita. Nah, ini ya sindrom Down trisomi 21. Mana nomor 21 ini? Jadi semuanya itu 2, kecuali nomor 21. Nomor 21 ini ada 3 kromosom. Itu yang dimaksud dengan trisomi 21. Di 21 itu 3 jejernya ketika dibuatkan karyotype. Ini anak penderita sindrom Down. Kurva hubungan antara ibu sewaktu melahirkan dengan dilahirkan anak sindrom Down. Jadi semakin tua usia ibu, semakin besar peluangnya menghasilkan anak-anak sindrom Down. Jadi jumlah anak sindrom Down ini ditentukan oleh berapa umur ibu waktu melahirkan. Semakin tua ibu melahirkan, semakin besar peluang anaknya menderita sindrom Down. Ini sindrom Cray-Duket, delesi kromosom nomor 5, mental terbelakang, kepala kecil, tangisan seperti suara kucing, meninggal ketika bayi. Jadi memang tidak bisa survive hidup kalau ada terjadi mutasi yang besar. Ini ya, ini contohnya Cray-Duket. Nah, bayi laki-laki dengan sindrom Cray-Duket, anak laki-laki yang sama telah berumur 4 tahun. Jadi biasanya sudah letal. Letal itu mati ya pada usia dini dari bayi, tapi ada yang berhasil hidup. Baik, ini adalah kuis, silakan dilihat baik-baik. Ini dijawab di Google, di WA ya maaf. Sekalian nanti sebagai absen, jadi yang menjawab soal ini maka dianggap mengisi presensi. Jadi silakan dilihat baik-baik. Nah, ini adalah tipe normal, ya. Tipe normal. Lalu A ini terjadi apa? Silakan dilihat. Jadi ini terganti dari G terganti menjadi A. Asam aminonya terganti dari glutamin menjadi lisin. Itu yang terjadi itu apa? Maksudnya mutasi apa yang terjadi? Jadi ini mutasi gen ya, bukan mutasi kromosom. Ini adalah mutasi gen. Mutasi gen apa yang terjadi pada poin A?
Kalau B ini ada yang masuk. Jadi C ini adalah baru masuk karena sebelumnya ini yang asli itu C di sini bergeser. Ini jadi ada C yang bergeser ke sana karena ada C yang masuk. Itu apa jawabannya? Jadi dijawab, langsung dijawab pada grup WA. Misalnya namanya siapa, kemudian NIM-nya berapa, tulis mutasi gen, A jawabannya apa, B jawabannya apa, dan C jawabannya apa. Kalau C ini ada yang keluar kayaknya. Jadi ini C ini ada yang keluar. Oh, ada yang masuk ya? Sebentar saya perhatikan baik-baik. Ini C-nya masuk sehingga bergeser. Ini kan ada C, T, T, nah, maka ini ada C-nya masuk, jadi 2 C-nya. Kalau ini T, G, C, ada A-nya, A-nya keluar. A-nya keluar sehingga menyebabkan urutan asam amino ini bergerak ke depan. Ini tanda panah ini menunjukkan asam amino bergerak ke depan. Nah, ini C ini apa? Nah, silakan diperhatikan baik-baik ya. Nanti di YouTube-nya bisa di-pause untuk memperhatikan baik-baik. Ini bagian A apa, bagian B apa, bagian C untuk langsung dijawab pada kelas Google pada kelas WA ya, di chat WA grup kelas biologi molekuler. Ini soal pertama. Ini adalah soal mutasi gen. Mutasi gen ya. Selanjutnya soal yang kedua adalah soal mutasi kromosom. Nah, ini juga ada 4 soal. Di sini tipe normal. Lihat baik-baik, ini tipe normal. Nah, ini B-nya hilang. B-nya hilang, A, C langsung. Kalau ada yang hilang disebut apa? Demikian juga seterusnya, ini A, B, C, D, E, F. A, B, B. Ternyata B-nya ini mengganda. Dari B1 menjadi B2. Itu namanya apa? Nah, kemudian begitu juga C namanya apa dan juga D namanya apa. Ini silakan dilihat, di pause kalau perlu untuk bisa mencari atau mengidentifikasi jawabannya dengan baik. Silakan, saya menunggu jawaban adik-adik sekalian di grup biologi molekuler. Dari situ saya akan mengetahui adik-adik memahami atau tidak materi ini ya. Jadi jawaban benar akan saya share bisa pada nanti malam misalnya kalau semuanya sudah menjawab atau pada lain kesempatan. Saya kira cukup. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada perkuliahan kita pekan depan dengan materi rekombinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.